Oke sob, untuk pembahasan hari ini gue akan mulai di pembahasan Spain La Liga. Ini akan mempertemukan antara Rayo Vallecano akan berhadapan dengan Real Madrid. Pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti tentunya akan menyajikan pertandingan yang sangat seru. Pasalnya dua kemenangan yang dilalui oleh Rayo Vallecano melawan Sevilla dan Cadiz, menurut gue ini akan cukup untuk minimal menantang Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Real Madrid sendiri kokoh berada di puncak klasemen dengan torehan 34 angka. Artinya maksud gue sob, bahwa Real Madrid berada di runner up dengan torehan 32 angka dengan 12 pertandingan. Artinya pertandingan ini wajib dimenangkan oleh Real Madrid. Jika apabila mereka hanya mengalami hasil seri, Real Madrid akan tertahan di runner up. Dan kalau kita melihat performance yang ditunjukkan oleh Rayo Vallecano sejauh ini sangatlah berbahaya untuk Real Madrid. 4 pertandingan yang mereka lalui di kandang ini diwarnai 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Di sisi lain kita melihat bahwa Real Madrid salah satu tim terbaik jika bermain sebagai tim tamu musim ini, karena 6 laga mampu dimenangkan secara berturut-turut jika menjadi tim tamu. Prediksi gue sob, bahwa pertandingan ini akan berjalan sangat sengit dengan kemenangan Real Madrid, yakni dengan kemenangan tipis 0-1. Yang berikutnya adalah Blacknell akan berhadapan dengan Ipswich Town yang akan memperhadapkan di England FA Cup yang bermain dini hari nanti. Kalau kita melihat bahwa kedua belah tim ini memiliki potensi pertandingan yang sangatlah luar biasa, di mana Blacknell sendiri sebagai tim tuan rumah dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini mampu mengoleksi 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Tapi perbedaan kasta mereka, di mana Ipswich Town ini jauh lebih berada di atas Blacknell secara performance dan juga di klasemen. Gue melihat bahwa performance yang dimiliki oleh Ipswich Town akan memenangkan pertandingan ini dengan skor telak 0-2. Berikutnya kita beralih ke Liga Turki, memperhadapkan antara Fenerbahce berhadapan dengan Sivasspor, yang mana pertandingan ini juga akan menyajikan pertemuan yang sangat menarik dini hari nanti. Fenerbahce berada di puncak klasemen dengan torehan 26 angka, artinya belum tersentuh dengan Galatasaray yang berada di runner up. Artinya maupun hasil seri juga tidak akan membuat posisi Fenerbahce turun di posisi runner up jikalaupun mengalami kekalahan. Kalau gue melihat bahwa Sivasspor yang berada di posisi ke-16 yang terpaut 16 angka dengan Fenerbahce, nampak bahwa perbedaan kualitas di antara kedua belah tim ini sangatlah terlihat. Dan 5 laga tandang yang dilewati oleh tim tamu Sivasspor ini dengan 4 kekalahan dan 1 hasil kemenangan saja, ini akan mempengaruhi performance dan hasil pertandingan malam hari nanti. So prediksi gue kemenangan untuk Fenerbahce dengan skor 3-1. Yang berikutnya adalah Hatayspor akan berhadapan dengan Başakşehir masih di Turki Super League, yang mana sebagai tim tuan rumah Hatayspor ini dalam 4 pertandingan terakhir mereka sudah mengalami 3 kekalahan dan 1 hasil kemenangan saja. Artinya penurunan kualitas dari tim tuan rumah sangatlah nampak, hingga kita mampu melihat mereka berada di posisi ke-17 dengan torehan 10 angka. Artinya perbedaan 13 angka dengan tim tamu Başakşehir ini sangatlah terlihat jelas. Kalau kita melihat bahwa performance yang ditunjukkan oleh tim tamu ini sangat berbeda dengan tim tuan rumah, maka dari itu prediksi gua sob, pertandingan ini masih akan didominasi oleh Başakşehir dengan kemenangan 1-2. Berikutnya adalah di France League 2 yang mempertemukan antara Metz akan berhadapan dengan Etienne, yang mana pertemuan kedua klub ini diwarnai dengan hasil kemenangan Etienne yang terakhir dan juga sangat mengunggulkan tim tamu. Namun jika kita melihat bahwa performance yang ditunjukkan oleh Etienne sejauh ini dalam beberapa laga terakhir ini, mereka terpuruk di posisi ke-19 klasemen, kedua terbawah di klasemen sementara, dengan sudah mengoleksi 5 kekalahan dari 13 pertandingan. Artinya ini juga sangat buruk ya jika mereka akan berhadapan dengan Metz yang juga belum menunjukkan performance mereka musim ini. Hanya saja jika melihat dari performer Metz jika menjadi tim tuan rumah musim ini cukup terbilang positif, di mana dalam 7 laga mereka mampu mencuri 3 kemenangan dan mampu mengoleksi 2 hasil seri serta hanya 2 hasil kekalahan. Prediksi gua pertandingan ini masih akan dimenangkan oleh Metz dengan kemenangan 2-1.
Yang berikutnya adalah di Spain La Liga memperhadapkan antara Lugo berhadapan dengan Cartagena, yang mana tim tuan rumah sendiri yang berada di posisi ke-19 artinya zona degradasi tentunya akan kesulitan berhadapan dengan Cartagena yang berada di posisi ke-6, di mana 4 pertandingan terakhir mampu memenangkan 2 laga dan 2 hasil seri sebelumnya. Jika kita melihat bahwa peluang yang dimiliki oleh Cartagena tentu saja jauh lebih besar dibandingkan Lugo yang bertindak sebagai tuan rumah. Meskipun histori memperlihatkan bahwa Lugo sejauh ini selalu unggul jika berhadapan dengan Cartagena, namun jika melihat dari performance mereka belakangan ini, gue mengunggulkan sob bahwa Cartagena akan menang dengan skor 0-1. Dan berikutnya pembahasan antara Reggina akan berhadapan dengan Genoa di Serie A Liga Italia Serie B maksud gua sob, di mana tim tuan rumah dalam 5 laga mengalami 3 kekalahan, 1 hasil seri dan 1 hasil kemenangan saja, membawa mereka menjauh dari posisi atas klasemen yang kini Reggina berada di posisi ke-5 dengan 19 angka dari 11 laga sudah mengalami 4 kekalahan. Di sisi lain, Genoa musim ini sangatlah mengincar posisi mereka untuk kembali ke Serie A Italia musim depan. Dengan 11 laga sudah memenangkan 6 pertandingan dan 4 hasil draw serta hanya 1 hasil kekalahan. Tentu saja di pertandingan ini sangat mengunggulkan Genoa yang sangatlah tangguh, di mana 3 pertandingan tandang terakhir mereka diwarnai dengan 3 kemenangan berturut-turut. Prediksi gue, Genoa akan menang pada pertandingan dini hari nanti dengan skor 0-2. Dan untuk pertandingan yang lainnya kalian bisa lihat di video gue selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan sedang diadakan event yang sangat menarik, kalian bisa lihat sendiri di layar monitor kalian. Jangan sampai ketinggalan.